Bismillahirrahmanirrahim. Bang, sebagai orang LPM Kelurahan Jalak Pasar, bagaimana Abang melihat realisasi tentang Musrembang tahun 2024-2025 hingga saat ini, Bang? Kalau bicara realisasi terkait dengan Musrembang itu yang kita usulkan selama ini, ya alhamdulillah bukan semua terrealisasi, tapi cukup lumayan yang terrealisasi karena ada faktor. Ketika tahun 2024 itu banyak hal-hal yang harus dikurangin, artinya dari pihak pemerintah sendiri mengajukan dan mengusulkan usulan untuk pemerintah kaitan dengan yang namanya ada pengurangan kaitan dengan anjuran pemerintah pusat dengan efisiensi anggaran. Jadi banyak yang dipotong, jadi banyak sekali di situ. Di 2024 kaitan dengan realisasi pembangunan di Jalak Pasar khususnya dari hasil Musrembang itu cukup bagus, mencapai di angka 70% yang terrealisasi, yang selebihnya kena refocusing. Itu untuk 2024 ke 2025 dan 2025 ini alhamdulillah sampai detik ini kaitan dengan hasil dari Musrembang itu belum, karena banyak hal yang menyangkut dari beberapa aspek aturan yang berubah, dan ada satu lagi ketika semuanya itu ada himbauan dari pemerintah pusat kaitan efisiensi anggaran yang mengakibatkan banyak hal-hal yang harus dikurangi. Jadi yang memang tidak urgensi kita pun harus merelakan itu, karena kita anggap usulan-usulan selama ini tidak semuanya urgensi. Nah, kalau bisa ke depan saya mengimbau kepada khususnya baik masyarakat atau kepala lingkungan, ketika mengusulkan sesuatu kaitan dengan infrastruktur, dipilah dari beberapa aspek yang memang kategori masuk dalam merupakan menjadi skala prioritas dan tidak skala prioritas, dan urgensi atau tidak urgensi, itu harus dipilah. Jadi nggak semua usulan itu biasa, karena gini, masyarakat pada umumnya ketika mengusulkan sesuatu kepada pemerintah tidak melihat hal-hal yang memang itu sangat urgensi, hanya melihat dari aspek satu saja, ada terkait dengan ketidaknyamanan dalam pandangan mata dengan jalan itu, bukan persoalan karena urgensi. Beda dengan kategori urgensi, ketika jalan itu memang harus benar dibangun, benar diperbaiki, kategorinya sudah tidak bisa terpakai. Nah itu boleh, tapi lebih banyak sekarang ini masyarakat pada umumnya hanya melihat dari satu segi aspek mata. Dipandang ada lubang sedikit saja sudah dianggapnya sudah luar biasa rusaknya. Ke depan dari hasil ini semua, saya berharap agar dari pihak pemerintah juga harusnya bisa melihat itu gitu. Jadi tidak semua usulan itu, tidak semuanya itu merupakan hal yang urgensi atau boleh dibilang masuk dalam skala prioritas, karena selama ini eksekutor di tingkat kelurahan adalah kelurahan kaitan dengan Musrembang itu, dan satu sisi lagi yang kaitannya dengan beberapa hal usulan dengan program-program yang di luar infrastruktur ya, itu sosbud. Coba kalau di sosbud itu saya lihat ada beberapa aspek yang memang kurang lah, makanya himbauan dari kepala negara kita kaitan dengan salah satunya ada efisiensi anggaran, termasuk dari Gubernur pun juga ada efisiensi anggaran kaitan dengan tadi beberapa program-program dari yang sosbud. Hal-hal yang memang tidak terlalu urgensi itu bisa dialihkan ke infrastruktur, yang memang kalau infrastruktur sangat kurang gitu ya. Itu saja buat saya. Pada Musrembang 2024-2025
kira-kira menyasar kemana Bang? Apakah infrastruktur atau ada hal lain? Kalau di 2025 ini infrastrukturnya itu nggak terlalu banyak, karena apa, tadi ada yang seperti tadi, ada resesi anggaran, ada di situ ada pemotongan anggaran yang kurangi anggarannya. Jadi nggak, saya bilang tadi, mungkin di 2025 ini hanya mencapai di angka 75%. Yang awalnya tahun kemarin masih mencapai angka 80, sekarang betul-betul jadi 75, karena ada pemotongan anggaran kaitan dengan ada beberapa hal. Itu aja. Karena itu Musrenbang, kami di LPM hanya menjalani kaitannya infrastruktur. Persoalan pembangunan di Kelurahan Cilak Pasar ini mungkin melebihi dari apa yang ada di Musrenbang. Contoh, Musrenbang ini tahun 2024 ke 2025 ini itu tidak mencapai di angka 1 miliar. Itu hanya mencapai di angka sampai di 75%, 60 sampai 75. Sementara pembangunan di Cilak Pasar ini itu di luar Musrenbang, dari Pokir Dewan, dari kegiatan dinas, bahkan bisa melebihi dari hasil Musrenbang. Itu aja. Itu 2025 belum terrealisasi dari Musrenbang. Ketika banyak yang tidak terserap dalam Musrenbang 2024-2025, kira-kira antisipasinya bagaimana Bang? Tadi saya katakan, ketika itu antisipasi ketika kita memang tidak mampu dengan anggaran Musrenbang untuk kebutuhan dari beberapa aspek pembangunan di Cilak Pasar, kita melalui strateginya tadi dengan kepoki.